Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kali ini kami CGP Angkatan 6 Gresik akan melakukan praktek coaching. Pada permasalahan pertama, yaitu Bu Anami sebagai coach, sedangkan coachingnya adalah Bu Nur Umala. Kita tanya-tanya dulu deh, apa yang dibicarakan dalam coaching kali ini. Oke, Bu Anami, Ya, Bu. Bu Anami sebagai coach di pagi Ya. hari ini. Kira-kira apa ya persiapannya Bu Anami? Ah, dalam praktik coaching kali ini, saya sebagai coach akan saya sudah mempersiapkan kompetensi inti, yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan nanti saya akan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti Oh, itu. oke ya, sudah siap ya Bu ya. Kemudian Ya, untuk Bu. Bu Nur Umala, Bu Nur Ya, Umala sebagai coach ya kali ini, ya permasalahan Bu, apa Bu yang akan dibicarakan dalam coaching pada pagi hari ini? ya Bu. Eh, dalam coaching kali ini saya akan membicarakan tentang persiapan pembelajaran sebagai seorang guru. Oh, itu ya, bagus itu berarti ya. Oke, kali ini kita langsung saja memulainya. Untuk kali ini saya sebagai observer yaitu Ibu Siti Hovifah dan coachnya Ibu Anami, sedangkan coachingnya adalah Bu Nur Umala. Silakan untuk memulai coachingnya. Oke, makasih Bu. Selamat siang Bu Anami. Apakah Bu Anami punya waktu luang hari ini? Selamat siang juga, Bu. Ada apa ya, Bu? Saya lihat kok sepertinya Ibu agak murung. Kok tidak bersemangat seperti biasanya? Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, sebelumnya saya minta maaf ya, saya jadi mengganggu waktunya ini. Nggak apa-apa, Bu. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Anami bisa membantu saya? Eh, dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa ini yang bisa saya bantu, Bu Mala? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Oh, seperti itu. Masalahnya apa ya, Bu ya? Coba Bu Umala ceritakan apa yang sedang Bu Umala rasakan. Mungkin setelah berbicara dengan saya nanti bisa membantu masalahnya Bu Umala. Eh, Bu Anami ingat nggak beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Loh, kok bisa sih Bu? Memangnya apa yang membuat Bu Umala itu mendapat teguran dari pengawas? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih Bu. Loh, tidak serius. Kalau tidak serius itu terus bagaimana Bu? Kok bisa sampai ditegur itu loh? Katanya tidak serius. Ya, lah itu pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Oh, proses mengajarnya Bu Umala. Ya, Memangnya proses mengajarnya Bu Umala yang bagaimana Bu? Coba barangkali bisa diceritakan. begini, beliau seperti keberatan waktu saya mengajar tidak memakai alat peraga. Oh, begitu. Lalu bagaimana tanggapannya Bu Umala dengan respon dari pengawas tersebut? Sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini
saya mengajar tidak mementingkan menggunakan alat peraga. Jadi dia lanjut jam ketiga itu kan Saya menggunakan dan terkadang saya tidak menggunakan alat peraga kalau alat peraganya tidak tersedia di sekolah. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Sebenarnya tidak apa-apa sih, Bu, tidak menggunakan alat peraga. Lalu, bagaimana hasilnya saat Bu Umala mengajar tidak menggunakan alat peraga? Sepertinya kan kita ketahui ya, Bu ya, karakter siswa itu kan berbeda-beda. Dan kebutuhan belajarnya juga berbeda-beda, Bu. Betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya kurang maksimal. Nah, itulah Bu pentingnya alat peraga sebagai pelengkap kita dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, mungkin harapan dari pengawas kemarin itu adalah seperti itu, Bu, untuk mengakomodir kebutuhan belajar siswa sehingga semua siswa mencapai hasil belajar yang maksimal. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Apalagi kita kan seorang guru PAUD. Anak PAUD itu selalu membutuhkan benda konkret supaya untuk membantu belajarnya supaya maksimal. Nah, begitu Bu. Sekarang setelah Bu Umala bercerita, bagaimana nih perasaannya? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya, pekerjaan lain jadi terbengkalai. Lalu, apa sih yang membuat Bu Umala ini masih merasa tidak nyaman selama ini? Sebenarnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti jadi masalah di kemudian hari. Oh, jadi begini ya Bu ya, kalau saya bisa menyimpulkan, yang membuat Bu Umala merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Bu Umala tidak menggunakan alat peraga sebagai sumber belajar. Lalu ketika Bu Umala diperingatkan oleh pengawas dan Bu Umala memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung dan menyampaikannya kepada kepala sekolah. Seperti itu ya, Bu? Iya betul sekali itu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Kalau menurut saya, Bu ya, untuk masalah Bu Umala bisa berefleksi dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga bisa menambah semangat Bu Umala dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Bu. Nah, dari apa yang sudah Bu Umala sampaikan tadi, kira-kira rencananya Bu Umala, rencana ke depannya itu apa sih? Saya berniat menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Sebelum saya dipanggil, mungkin beliau akan memberikan solusi. Nah, lalu ada hal lain nggak yang akan dilakukan? Ya, saya juga akan menemui Bapak pengawas yang dulu sudah menyupervisi saya. Saya akan meminta maaf kepada beliau dan meminta saran bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Ya, lalu bagaimana dengan proses mengajarnya Bu Umala? Selanjutnya bagaimana?
Ya, setelah ini saya akan menggunakan alat peraga di setiap kegiatan saya, di samping bahan dan sumber belajar lain sebagai pelengkap untuk mengakomodir kebutuhan belajar siswa yang beragam, Bu. Oke, langkah yang sangat tepat sekali Bu Umala. Saya setuju dengan ide dari Bu Umala. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Bu Umala setelah percakapan kita ini? Alhamdulillah, sekarang saya merasa lega karena jujur tadi saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Khawatir, takutnya salah langkah. Oh, syukurlah Bu. Alhamdulillah kalau sudah merasa lega ya. Dari yang sudah Bu Umala rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Umala lakukan untuk menjalankan rencana yang sudah disusun tadi? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Bapak Pengawas tadi tentang penggunaan alat peraga. Oke, lalu kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan oleh Bu Umala untuk melakukan komitmen tersebut? Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan sejawat, jadi nanti kita bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, bagus Bu, itu bagus sekali loh. Semoga dapat segera terselesaikan ya Bu Umala ya, dan bisa bekerja dengan suasana hati yang tenang, hati yang nyaman. Amin. Terima kasih banyak Bu ya untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, terima kasih ya coaching yang dilakukan oleh Bu Anami dan Bu Nur Umala. Oke, saya di sini sebagai observer akan menyimpulkan hal-hal yang sudah dilakukan oleh mereka berdua. Oke, untuk kehadiran baik coach maupun coachi sudah tepat waktu. Kemudian antara coach dan coachi saling bergantian berpendapat sehingga mereka sudah melakukan fungsi untuk sebagai pendengar aktif. Kemudian coach sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sedangkan dari pihak coachi dalam coaching ini yang ditingkatkan oleh Bu Umala adalah terkait dengan potensi untuk persiapan belajar dari seorang guru. Nah, kompetensi yang akan diobservasi adalah tentang kesiapan guru dalam pembelajaran yang disarankan oleh seorang pengawas. Dan coachi sudah membuat rencana dengan baik. Sedangkan indikator dalam masalah ini adalah terkait apa yang harus dicapai di dalam coaching yang pertama ini adalah peningkatan persiapan pembelajaran yang disarankan oleh pengawas sepatutnya harus dilakukan oleh seorang guru. Itu dari saya sebagai observer. Terima kasih, coaching kali ini sudah dilaksanakan dengan baik. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi kedua ini, saya, Nur Umala, berperan sebagai pengamat, Bu Hovifa sebagai coach, dan Bu Anami sebagai coachee. Nah, sebelum sesi coaching dimulai, saya akan melakukan percakapan dulu dengan
Bu Khofifah sebagai coach. Ya, silakan. Bagaimana Bu Khofifah sebelum melakukan coaching, nanti kira-kira kompetisi apa yang ingin Bu Khofifah kembangkan? Oke, saya akan melakukan pengembangan atau melakukan penilaian terkait dengan present atau kehadiran penuhnya, kemudian apakah coach dan coachee itu sudah mendengarkan aktif, kemudian apakah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach itu berbobot apa tidak, itu Bu yang akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Oke. Kira-kira nanti ada metode khusus nggak ya yang akan digunakan dalam proses coaching nanti? Oke, saya akan menggunakan metode Tirta, Bu. Kebetulan saya kan menguasai model itu. Jadi model ini terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan pada akhirnya saya akan menuntut atau menanyakan tentang tanggung jawabnya yang dilakukan sebagai komitmen atas rencana yang dilakukan. Oh, gitu ya. Jadi nanti yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan metode alur tirta ya, Bu. Ya. Nah, sekarang indikator keberhasilan dari proses coaching yang akan Bu Khofifah laksanakan nanti itu apa? Nah, indikatornya berarti ya itu tahapan-tahapan Tirta itu dilakukan dengan baik, kemudian antara coach dan coachingnya itu kehadirannya penuh, mereka sama-sama bisa mendengarkan aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berbobot yang pada akhirnya dihasilkan suatu rencana sebagai upaya untuk memberikan penyelesaian dari masalah yang terjadi. Oke, kalau begitu bisa langsung dimulai ya Bu coachingnya. Oke, selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya? Selamat siang juga Bu Khofifah. Alhamdulillah kabar saya itu baik loh Bu. Bagaimana dengan kabarnya Bu Khofifah? Semoga baik juga Bu ya. Alhamdulillah, kabar saya juga baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama Bu. Saya yang terima kasih karena Bu Khofifah sudah mau meluangkan waktu untuk saya. Iya, Bu. Terima kasih kembali juga ya. Kemarin Bu Anami menghubungi saya. Mungkin siang ini kita akan ngobrol tidak lama ya, kurang lebih sekitar 15 menit. Kira-kira apa sih yang mau diobrolin dengan saya? Barangkali saya bisa bantu. Iya Bu, gini loh Bu. Sebenarnya kan saya ini punya masalah dan kali ini saya hanya ingin mendapatkan solusi atas masalah yang sedang saya hadapi ini Bu. Masalahnya apa ya, Bu? Coba Ibu ceritakan bagaimana masalah yang membuat Ibu resah. Gini loh Bu, masalah saya itu gini. Kan saya punya murid. Nah, murid saya ini kurang minat dengan pembelajaran di kelas. Anak ini itu maunya hanya bermain saja, Bu. Kalau dibilang dia itu semangat sekolah itu ya memang semangat sekali. Tapi ketika pembelajaran dimulai, apalagi pembelajaran itu yang bersifat kognitif, itu kurang berminat. Nah, contoh pembelajarannya itu contohnya kegiatan yang dia tidak berminat itu seperti latihan membaca, latihan menulis, terus kayak mengerjakan LKPD, mewarnai itu loh Bu, yang nggak minat itu anaknya. Oh, jadi masalahnya adalah di sekolah Ibu ini ada satu siswa ya, Bu ya, yang kurang minat dalam pembelajaran. Khususnya pembelajaran yang bersifat kognitif, seperti latihan membaca,
menulis, mengerjakan LKPD, mewarnai, dan lain-lain ya Bu. Anaknya hanya ingin bermain saja. Begitu ya Bu? Iya, Bu. Kalau anak ini sudah masuk kelas itu, aduh, pengennya main terus. Hmm. Nah, karena waktu kita hanya singkat, mari kita sama-sama membahas ini. Kira-kira apa Bu ya yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Iya, Bu, gini. Sebagai seorang guru, kan tentunya saya ini ingin loh, Bu, membantu satu murid saya ini agar berminat dalam semua kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Gitu, Bu. Oke, jadi dalam percakapan kita kali ini, Ibu ingin membantu satu siswa Ibu ya yang tadinya tidak berminat dalam pembelajaran agar dia berminat lagi pada pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, dari sini kira-kira ciri siswa yang berminat dalam pembelajaran menurut Bu Anami itu seperti apa? Nah, kira-kira seperti ini mungkin ya, Bu. Ciri-ciri siswa yang berminat dalam mengikuti pembelajaran itu menurut saya, siswa itu ketika pembelajaran selalu semangat. Nah, selalu aktif juga dalam kegiatan pembelajaran itu. Seperti itu, Bu, mungkin ya. Oke, jadi ciri-ciri siswa yang berminat dalam mengikuti pembelajaran itu adalah siswa yang ketika proses pembelajaran itu semangat ya Bu ya, selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sekarang, jika siswa itu kita beri label 1 sampai 10, kira-kira satu siswa yang kurang berminat dalam pembelajaran itu ada di level berapa ya Bu? Kalau diberi level 1 sampai 10, Bu ya, kira-kira masih ada di level 5 gitu lah, Bu. Oke, jadi siswa itu ada di level 5 ya, Bu. Tapi Iya. sebetulnya Ibu pasti punya keinginan melihat siswa ini ada di level berapa? Hmm, Kalau keinginan saya, siswa ini sudah naik di level 7 sudah bagus mungkin ya, Bu ya. Di level 7 saja, Bu. Kira-kira sudah bagus kayaknya. Oke, di level 7 ya, Bu. Kemudian, apa yang menurut Ibu bisa lakukan untuk membantu siswa ini sehingga Ibu bisa memastikan nanti cukup di level 7? Iya, sebenarnya eh, yang sedang saya pikirkan ini, Bu, bagaimana sih caranya agar siswa ini berminat dalam mengikuti pembelajaran? Oh, gitu ya. Kalau dari Iya. percakapan kita tadi ini ya, siswa ini kan minatnya hanya bermain saja ya, Bu ya. Barangkali sebelumnya Ibu pernah melakukan pengamatan atau pemetaan kebutuhan belajar siswa? Kira-kira siswa Oh, ini minatnya dalam bidang apa ya, Bu? iya. Pernah sih, Bu. Saya sebenarnya pernah melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa ini. Di antaranya, saya memetakan berdasarkan kesiapan belajar, lalu minat, dan juga profil belajar siswa. Nah, waktu itu sepertinya saya menemukan bahwa siswa ini memiliki gaya belajar yang kinestetik. Jadi dia itu suka yang belajar sambil praktek seperti itu, Bu. Oh, nah itu dia siswa tersebut sudah teridentifikasi ya Bu ya. Gaya belajarnya adalah kinestetik, yaitu dia butuh belajar sambil bermain atau langsung praktek Bu. Gimana nih rencana Ibu untuk memenuhi gaya belajar siswa ini yang kinestetik? Kalau gaya belajarnya kinestetik seperti itu mungkin ya Bu ya. Pembelajaran yang akan saya lakukan itu ya pembelajaran yang melibatkan siswa. Tentunya nanti saya mungkin akan kegiatannya melalui bermain. Jadi Oke. karena
minatnya anaknya ini kan bermain ya Bu ya. Iya. Kita nanti pembelajarannya mungkin bisa sambil bermain gitu. Jadi dia sepertinya bermain, tapi ternyata dia itu ternyata sambil belajar Oke, gitu. oke. Oke, bagus sekali. Kira-kira mulai kapan nih rencana tersebut akan dilakukan? Kapan ya Bu ya? Kayaknya secepatnya mungkin besok mungkin ya bisa langsung saya terapkan. Oh, baiklah. Sepertinya ini kita sudah di ujung percakapan ya. Apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita tadi? Iya, dari percakapan kita tadi, awalnya saya bingung ya Bu ya, dengan satu siswa saya yang kurang berminat dalam belajar. Mungkin saat ini saya sudah tahu Bu ini cara yang akan saya lakukan untuk kedepannya agar membuat pembelajaran ini pembelajarannya tidak agar anak itu berminat sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu melalui permainan atau berbasis praktek melalui bermain gitu. Oke, kalau begitu kita bertemu lagi ya Bu, minggu depan. Saya pengen dengar ceritanya kalau sudah menerapkan pembelajaran yang berbasis praktek atau bermain pada anak tadi, Bu. Oke Bu, nanti saya hubungi lagi ya Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Sama-sama Ya, Bu ya, semoga ya. kita sama-sama sukses ya. Amin. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ah, mantap sekali ya. Gimana tadi Bu Kofifa proses coachingnya? Sangat bagus sekali, Bu. Kita akhirnya bisa melakukan coaching. Saya berusaha menanyakan hal-hal yang berupa pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya bisa mengungkapkan rencana yang akan dilakukan. Oke. Dari catatan observasi saya tadi juga seperti itu. Proses yang sudah dilakukan Bu Khofifa sebagai coach, tadi Bu Khofifa sudah melakukan semua kompetensi yang sudah diinginkan dengan baik dan juga sudah menggunakan alur tirtanya dengan baik pula. Selamat ya Bu. Ya, makasih. Dari beberapa proses tadi Bu, kompetensi apa lagi ya yang ingin dilakukan berdasarkan hasil dari coaching yang barusan Ibu lakukan? Bu Anami, mungkin kompetensi apa yang ingin Ibu lakukan selain perencanaan Ya, itu? mungkin bisa ditindaklanjuti. Nanti saya membuat rencana in-house training terkait pembelajaran yang menarik buat anak-anak. Nah, ini nanti saya harus koordinasi dulu nih sama kepala sekolah. Jadi nanti koordinasi dulu sama kepala sekolah, baru mengajak teman-teman sejawat agar semuanya pembelajarannya menarik bagi siswa. Oke, oke. Jadi tadi Bu Khofifa sudah memfasilitasi coachingnya dengan baik ya, sehingga coaching tadi sudah bisa menemukan solusi dari masalahnya. Oke, sampai jumpa di coaching selanjutnya ya Bu. Ya, Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sesi yang ketiga ini, saya Anami Wazia akan berperan sebagai pengamat. Dan untuk coachnya adalah Bu Nur Umala, sedangkan Bu Siti Hovifa berperan sebagai coachnya. Nah, sebelum percakapan dimulai, sebagai seorang coach, saya mau menanyakan kepada Bu Nur Umala, kompetensi inti dari coaching kali ini kan adalah apa? Diulangi mana? Ya, diulangi. Sama mau keliru sebagai seorang observer sampean. Saya pengamat. Iya,
Nah, kok sebagai seorang coach, Bu Mala mari, kan mari, aku mari, mau mari, mari. tanya. 1, Ya. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada sesi ketiga ini saya sebagai pengamat, saya Anami Ozia sebagai pengamat, lalu untuk yang sebagai coach adalah Ibu Nur Umala. Selanjutnya yang sebagai coach adalah Ibu Siti Hovifah. Nah, sebelum percakapan dimulai, saya akan bertanya kepada coach mengenai kompetensi inti dari coaching yang akan dikembangkan. Seperti apa, Bu Umala? Ya, kompetensi inti yang akan saya kembangkan yang pertama adalah present atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif saat coach menyampaikan permasalahannya. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot yang dapat menggali potensi coach dalam menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Oke, sudah mengerti berarti ya sebagai coach harus mengembangkan kompetensi-kompetensi tersebut. Selain itu, pasti ada model yang akan diterapkan dalam percakapan kali ini. Ya, dalam coaching nanti saya akan mencoba menggunakan metode alur Tirta, yaitu saya akan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Yang ketiga, saya juga akan menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan setelah coach menemukan permasalahannya. Dan yang keempat, saya juga akan menanyakan tanggung jawab atau konsekuensi yang akan dilakukan setelah menemukan rencana aksinya tersebut. Ya, oke. Sekarang semoga percakapannya berjalan dengan lancar. Semoga sukses. Silahkan. Amin. Oke. Oke, dimulai ya, Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Khofifah, silakan masuk Bu. Kemarin itu Bu, saya baru ngomong sama Bu Anami. Main ke rumahnya Bu Khofifah. Ternyata hari ini Bu Khofifah ke rumah saya. Silakan duduk Bu Khofifah. Oh iya, Bu. Berarti kita sama-sama kangennya ya, Bu. Hari ini saya ingin bincang-bincang sama Ibu. Apakah Ibuku malah sibuk? Tidak sibuk Bu, kebetulan saya lagi rileks nih. Jadi kita bisa ngobrol dengan santai. Apa yang bisa saya bantu Bu? Gini, Bu, saya ingin bincang-bincang dengan Bu Kumala terkait program sekolah yang saya pimpin, Bu. Ibu kan juga kepala sekolah dan SMA Ibu kan sebagai sekolah berprestasi, Bu. Oh iya Bu, Alhamdulillah. Kira-kira terkait program sekolah apa yang Bu Kofifa inginkan? Ini, Bu, terkait program prestasi peserta didik yang ada di sekolah saya, Bu. Hasilnya loh, Bu, belum maksimal. Sehingga saya ingin membahas dengan Bu Umala supaya terjadi peningkatan prestasi akademik peserta didik yang ada di SMA saya, Bu. Oh, begitu ya. Jadi tujuan dari percakapan kita ini nanti membahas masalah program prestasi akademik peserta didik yang belum optimal ya Bu di Bet- SMA yang Bu Kofifa pimpin. Betul sekali, Bu Umala. Oke, setelah kita membicarakannya, kira-kira apa ya hasil yang ingin dicapai Bu Kofifa setelah pembahasan ini? Saya ingin, Bu, hasil dari program prestasi akademik di sekolah saya ini terjadi peningkatan, Bu. Benar, Bu. Program prestasi peserta didik, baik akademik maupun non-akademik, harus mengalami peningkatan.
karena grade sekolah juga naik, kepercayaan orang tua wali juga meningkat. Bisa Bu Khofifah ceritakan hasil program prestasi akademik peserta didik selama ini sehingga Bu Khofifah mengatakan belum optimal? Gini Bu, untuk prestasi non-akademik sudah mengalami peningkatan Bu, di bawah pembinaan olahraga prestasi dan ekstrakurikuler. Namun yang akademik Bu, terkait OSN, Olimpiade, untuk event Puspresnas, dua tahun terakhir ini tidak mengalami peningkatan Bu. Tetap saja 6 peserta yang lolos seleksi provinsi dan tidak pernah masuk di tingkat nasional. Apalagi saat ini Bu, tahun 2023, seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri, salah satu jalurnya adalah prestasi Bu, sebesar 20%. Kan kita tahu juga Bu ya, itu juga sangat besar. Nah, kita tahu juga Bu bahwa dari prestasi peserta didik juga grade sekolah juga akan meningkat. Dan inilah yang membuat saya termotivasi untuk mencari strategi bagaimana cara meningkatkan program prestasi akademik peserta didik di SMA saya Bu. Oh, jadi 2 tahun ini jumlah peserta OSN yang lolos seleksi provinsi tetap 6 ya Bu. Tidak ada peningkatan. Semoga setelah pembicaraan ini tahun depan ada peningkatan prestasi akademik peserta didik Bu ya. Amin. Itu Bu yang ingin saya capai terkait peningkatan prestasi akademik baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional Bu. Iya Bu, sangat baik jika di sekolah yang kita pimpin berhasil mencapai banyak prestasi akademik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Kira-kira apa ya Bu penyebabnya sehingga 2 tahun terakhir ini prestasi akademik berupa OSN tidak ada peningkatan? Ini Bu, ternyata info dari teman-teman, banyak teman sejawat mengatakan Bu ya, ini info dari kepala sekolah yang lain juga dan dari guru-guru yang ada di sekolah saya, bahwa untuk pembinaan event lanjut, kalau hanya dapat bimbingan dari gurunya sendiri, tidak nutut Bu. Karena di Olimpiade soal-soal itu yang ditanyakan sifatnya pengembangan dari materi-materi di kurikulum SMA. Sehingga banyak guru yang kesulitan dalam melakukan bimbingan Bu, karena tidak bisa menjawab soal-soal Olimpiade tahun sebelumnya sebagai latihan. Akibatnya pembinaan OSN-nya kurang bisa maksimal Bu, dan itu mungkin penyebab dari tidak adanya peningkatan pada prestasi akademik di sekolah saya. Oh, jadi seperti itu, Bu. Soal-soal Olimpiade sifatnya pengembangan dari materi SMA dan banyak guru yang kesulitan membimbing karena tidak bisa menjawab soal-soal tahun sebelumnya sebagai latihan. Sehingga pembinaan OSN tidak maksimal. Kalau masalahnya seperti ini, kira-kira apa ya rencana Bu Khofifah untuk meningkatkan prestasi akademik peserta didik di sekolahnya Ibu? Itu Bu, saya rencananya melakukan program kemitraan Bu dengan pihak luar terkait pembinaan OSN. Semisal saya bekerja sama dengan lembaga bimbingan khusus OSN atau dari peserta OSN Bu. Saya rencananya juga akan memakai pendekatan membangun kolaborasi Bu pada semua guru yang terlibat. Ada pembagian tugas, ada tim program prestasi peserta didik, dan rencananya
penjaringan dilakukan akan lebih awal, Bu. Kemudian karena lebih awal supaya nanti noted waktunya, ada program untuk bimbingan dari gurunya sendiri terkait konsep-konsep materi dan dari pihak kemitraan terkait materi-materi pengembangan, Bu, sebagai upaya. Wah, rencananya Bu Khofifa sangat bagus sekali, Bu. Mengadakan program kemitraan, memakai pendekatan membangun kolaborasi, ada pembagian tugas, ada tim program prestasi peserta didik, penjaringan dilakukan lebih awal, ada program pembimbingan dari guru terkait konsep-konsep materi dan dari pihak kemitraan terkait materi-materi pengembangan. Saya rasa rencana Bu Khofifa sangat bagus sekali untuk segera dilaksanakan. Mudah-mudahan, Bu, dengan rencana program ini bisa meningkatkan prestasi akademik peserta didik, Bu, dan akan segera saya laksanakan. Ya, insya Allah bisa ya, Bu. Kira-kira kapan ya Bu Khofifa akan melaksanakan rencana itu? Saya sangat mendukung program Bu Khofifa loh. Terima kasih dukungannya, Bu. Saya akan laksanakan dengan segera. Insya Allah dalam minggu-minggu ini, Bu, saya akan segera memulainya untuk bekerja sama dengan tim Waka, dengan segenap guru juga. Makasih ya, Bu Umala, atas waktu dan pencerahannya. Sama-sama, Bu. Dari percakapan kita hari ini, semoga Bu Khofifa mampu meningkatkan prestasi akademik dengan program kemitraan yang Ibu rencanakan, dengan melibatkan semua yang terlibat. Kerjasama yang bagus sekali. Semoga sukses. Amin. Terima kasih ya, Bu. Saya izin pamit dulu, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah luar biasa sekali percakapannya, Bu. Percakapan kucingnya sangat bagus. Nah, secara Terima kasih. keseluruhan saya sudah melihat present atau kehadiran penuh dari Bu Umala sebagai coach yang ditujukan kepada Ibu Khofifa sebagai coachingnya. Selain itu, sudah mendengarkan aktif dan juga mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan menggunakan alur tirta ya Bu ya. Ya. Nah, alur tirta tadi adalah yang pertama menanyakan tujuan dulu, lalu mengidentifikasi masalah, lalu menanyakan rencana yang akan dilaksanakan, serta tanggung jawab yang akan dilaksanakan juga. Sehingga ada titik temu solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Puji. Oke, semoga sukses untuk semuanya ya. Iya. Ya, amin. Untuk sesi ketiga ini kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian praktek kucing dari kelompok CGP 6 Gresik, Jawa Timur. Semoga kami sama-sama sukses dan selanjutnya karir kami juga meningkat dan berkembang demi anak bangsa negeri tercinta ini. Amin. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.